Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 40. Di awal video ini, setelah membereskan si ketua bandit juga si kepala desa, Chunil yang penasaran dengan kebenarannya mengajak Yumbyong untuk mengunjungi rumah si kepala desa. Hingga mereka pun bisa melihat bukti-bukti harta yang tersembunyi di sana. Ucapan si bandit itu benar. Tak kusangka mereka menyembunyikan harta sebanyak ini. Ini seharusnya cukup bagi semua penduduk desa untuk menetap di tempat lain. Yumbyong yang bersiap untuk keluar dari sana berkata, biarkan mereka membagi harta ini. Aku harus pergi. Chunil yang tak menduganya pun membalas, Tuan, tapi Anda yang mengalahkan para bandit itu kan? Yumbyong yang merasa tak perlu mengambil sebagian hartanya karena gold coin dari hasil kastil Black Snake saja sudah berkali lipat dari harta di sana pun menimpali. Ya, tak masalah. Aku tak membutuhkan harta ini. Tapi, apakah semua penduduk akan pindah? Chunil tersenyum menjelaskan. Benar, Tuan. Karena Black Snake pergi, bukankah lebih baik membeli lahan pertanian di dataran tengah dan tinggal di sana? Semua ini berkat Anda, Tuan. Aku bahkan bisa bertemu dengan putriku. Terima kasih. Mendengar hal itu, Yumbyong pun menyerahkan sebuah kantung padanya sembari menuturkan, ambil ini. Aku juga memasukkan racun dan jarum beracun untuk jaga-jaga jika kau bertemu dengan para bandit di jalan. Racun sangat patah, meski hanya tergores saja. Jadi harap berhati-hati. Chunil yang tak bisa menolak kebaikannya pun berkata, ini sungguh berlebihan. Saya tidak tahu harus melakukan apa untuk membalas kebaikan Anda. Tuan, apa Anda bersatu keluarga Tang Sichuan? Yumbyong yang tak berniat untuk menyembunyikannya membalas. Ya, benar. Aku Tang Yumbyong, tuan muda keluarga Tang Sichuan. Tentu saja, konfirmasi Yumbyong sontak membuat Chunil terkejut. Karena meski Chunil memang berpikir jika Yumbyong itu adalah orang yang hebat, ia tak menyangka jika Yumbyong itu bahkan seorang tuan muda keluarga Tang Sichuan. Lalu, di saat Chunil masih terbangun akan hal itu, Yumbyong yang mengkhawatirkan Kinga berpikir, dia masih belum kembali. Padahal dia percaya diri untuk mengatasinya sendiri. Apa sudah terjadi? Mau bagaimana lagi? Aku akan memastikannya sendiri. Kita beralih pada Kinga yang nampaknya telah berhasil mengalahkan Four Eye Defiant Beast yang menjaga formasinya. Akan tetapi, pada saat itu, Kinga kehilangan koneksinya dengan Yumbyong, di mana spirit medium yang membentuk hubungan pelayan dan master, sama seperti hubungan jiwa, membuat mereka bisa melakukan telepati. Akan tetapi, ada efek samping yang tak diketahui oleh Yumbyong dan Kinga jika jarak tubuh mereka terlalu jauh, hingga si pelayan tak bisa mempertahankan akalnya. Sementara itu, jauh di dalam formasi Reaper Selling Dragon, yang juga dikenal dengan sebutan Bottomless Pit, malah pelantik spirit tingkat tinggi yang disegel di sana. Pandangan mereka semua tertuju pada langit, karena merasakan kematian dari Four Eye Defiant Beast, sang penjaga gerbang yang menjaga Bottomless Pit. Kemudian, mereka merasakan energi yang sangat besar turun ke arah mereka. Sebuah malevolent spirit asing yang kehilangan akalnya turun sembari menyebarkan racun. Dalam hitungan detik, para malevolent spirit tingkat rendah langsung musnah begitu saja, hanya karena mereka terkena kabut racun yang dipancarkannya. Lalu, para malevolent spirit lain yang menyadari hal itu pun segera mengambil tindakan, di mana sebelum mereka juga akan mati di tangan makhluk itu. Di situasi ini, pilihan terbaiknya adalah saling menghabisi dan meningkatkan rank mereka agar jadi lebih kuat. Di tengah kekacauan itu, yang mana para malevolent spirit tengah memangsa satu sama lain, seekor high rank malevolent spirit yang dipanggil Black Kilin nampak mendominasi sebagian area di sana, di mana setelah dengan mudahnya menghabisi high rank malevolent spirit lain yang disebut Phantom Ride, Black Kilin yang merasa sangat cemas dengan situasinya berpikir, siapa sangka Four Eye Defiant bisa akan mati. Seberapa kuat ular itu? Tidak, percuma saja mengkhawatirkannya. Lebih baik, aku memanfaatkan situasi ini untuk kabur setelah menyerap makhluk ini dan meningkatkan rankku. Sisanya. Namun, belum sempat Black Kilin menyelesaikan pikirannya. Seekor high rank malevolent spirit lain yang disebut Azure Ice Black Tiger muncul berkata, berhenti.
Dia adalah bangsaku, Black Alien. Lepaskanlah kodok itu dan menyingkirlah darinya. Dengan begitu, aku akan memberikan kematian yang tenang padamu. Black Alien pun meliriknya membalas, "Hah, coba saja sini, Kitty." Namun, saat mereka baru bersitegang merebutkan mangsanya, tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan ketika mendengar suara yang menyebut mereka sebagai makhluk rendahan. Ditambah lagi, tepat setelah suara tersebut, seekor highest rank malevolent spirit yang disebut Blood Purpose muncul menyeruak di dalam tanah di dekat mereka. Hingga Azure Ice Black Tiger pun mengertakkan giginya berpikir, perbedaan rank kami terlalu jauh. Siapa sangka ada makhluk seperti itu yang disegel di bottomless pit. Tentu saja, Azure Ice Black Tiger berpikir seperti itu bukan tanpa alasan. Di mana Blood Purpose adalah makhluk yang lahir dari teror laut dalam yang menyeramkan. Seperti asalnya, dia memiliki impossible rank. Meski nyaris tak bisa ditangkap oleh banyak water manipulation master dan juga talisman dengan banyak spell, para saman tak bisa membiarkan Blood Purpose disegel dalam formasi Reaper Sling Dragon saat dia lebih kuat dari 4-Eyed Divine Beast. Oleh karena itu, Master formasi saman pertama menyegelnya di bagian terdalam bottomless pit dan menaruh spell yang mencegahnya kabur asalkan 4-Eyed Divine Beast masih hidup. Kini, Blood Purpose yang begitu gembira karena akhirnya ia bisa terbebas dari segelnya berkata, "Waktu yang kutunggu akhirnya tiba. Akhirnya aku bisa pergi dari sini. Aku akan melahap semua manusia di dunia, khususnya orang yang menyegelku di sini." Tepat setelah mengatakan itu, Blood Purpose pun mengaum begitu keras, yang mampu memberikan tekanan yang sangat kuat, hingga para high rank malevolent spirit nyaris kehilangan kendali atas tubuhnya. Bahkan, auman itu mampu membuka sebuah lubang, hingga para malevolent spirit di sana bisa melihat langit dari bottomless pit. Apa ini hasil dari auman yang menyeramkan itu? Sebuah lubang terbuka sampai kita bisa melihat langit dari bottomless pit. Jika kita bisa melewati paus dan ular itu. Namun, belum sempat Azure Ice Black Tiger menyelesaikan kalimatnya, Black Alien yang menyadari sesuatu pun menyelahnya. "Lihat, Azure Ice Black Tiger." Saat Blood Purpose mengaum, ada banyak sisa dari malevolent spirit tingkat rendah. Ya, kita menyerap itu. Bukankah kita bisa meningkatkan rank kita daripada saling menyerang? Bagaimana jika kita saling berbagi dan melarikan diri bersama? Mendengar perkataannya, Azure Ice Black Tiger yang merasa jika rencananya itu masuk akal pun berkata, "Meski aku benci itu, tapi kali ini aku setuju. Mari beraliansi untuk sementara waktu." Di saat yang sama, Blood Purpose yang melihat kemunculan Kinga menuturkan, "Aku merasakan rank yang lumayan. Apakah yang menghabisi 4-Eyed Divine Beast? Malevolent spirit seperti mulai yang untuk diserap. Aku akan melahapmu dan segera menerobos segel ini." Namun, baru saja Blood Purpose akan menerjang Kinga, tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan oleh sesuatu yang membelah formasinya. Di mana di saat battle royale dari para malevolent spirit yang saling meningkatkan rank mereka belum berakhir. Bahkan setelah Blood Purpose melewati mereka, beberapa makhluk tingkat tinggi merasakan anomali di langit. Bahkan, Blood Purpose sendiri berpikir, langit yang diciptakan dengan formasi Reaper Sling Dragon terbelah. Dia bisa membelah formasi yang bahkan kuat menahan dragon. Apa mungkin dia masih hidup? Dia datang. Saman yang menyegalku. Akan tetapi, tak seperti dugaan Blood Purpose, makhluk yang muncul setelah membelah langit formasinya bukanlah seorang saman yang telah menyegelnya, melainkan tuan muda keluarga Tang yang berjuluk The Venomous Sword Dragon. Dan ini pun diakhiri dengan, di saat perhatian para high ranked malevolent spirit tertuju padanya, Yum Yung yang kini mendekat pun berkata, "Apa? Kau masih belum selesai ya? Apa kau bermalas-malasan, Kinga?"